Tuhan. Haleluya. Selidiki, nyatakan segala perkara. Amin. Haleluya. Singkapkan semua yang terselubung. Amin. Haleluya. Supaya melayani hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya. Selidiki, nyatakan segala perkara. Amin. Haleluya. Singkapkan semua yang terselubung. Amin. Haleluya. Supaya melayani hadapan-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya. Mazmur 139 ayat 23, 24. Demikian firman Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Haleluya. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya. Selidiki, nyatakan segala perkara. Amin. Haleluya. Singkapkan semua yang terselubung. Amin. Haleluya. Supaya melayani hadapan-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya. Pimpinlah hidupku Bapa, tuntunlah hidupku Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Ampuni semua dosaku Tuhan. Sucikan hidupku Bapa, biar terang firman-Mu selalu ada di dalam kehidupanku. Amin. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya. Selidiki, nyatakan segala perkara. Engkau Maha Tahu Bapa. Singkapkan semua yang terselubung. Amin. Haleluya. Supaya melayani hadapan-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Amin. Haleluya. Supaya melayani hadapan-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, di
Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan Engkau Bapa. Engkau tahu, Maha tahu hatiku. Selidiki, kuduskan Bapa. Isi dengan firman-Mu Bapa. Haleluya. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosaku, segala kesalahanku, kejahatanku yang tidak berkenan. Ampuni Bapa. Sucikan hidupku, biar hari ini hari yang diberkati Tuhan. Tuntun hidupku Bapa, pegang hidupku untuk kami melangkah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga aku didapati layak berkenan, berdampak bagi kerajaan Allah. Hidupku dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia, untuk menyenangkan hati Engkau. Kuduskan sebentar Bapa, kami membaca firman-Mu. Sucikan Bapa, supaya hati kami selalu diisi dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 29 Januari 2022. Berarti tinggal 2 hari lagi kita masih menjalani bulan Januari. Bulan yang lalu masih kita di bulan Desember tahun 2021. Sebulan yang lalu. Waktu begitu cepat. Saat ini sudah sama-sama kita akan akhiri di bulan yang pertama di tahun 2022 nih. Waktu begitu cepat. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menjaga kita, melawat hidup kita, dan kita menjaga hubungan sehat dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca 1 Samuel pasal 25. Kemarin puji Tuhan sudah selesai pasal 24. Fatsal demi fatsal kita akan lalui akhirnya sampai kita akhirnya 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai 44 cukup panjang, dan berikutnya besok 26 dan seterusnya sampai selesai, sehingga berikutnya kita memasuki doa Samuel. Puji Tuhan, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Biar kita ikuti iramanya Tuhan, ikuti maunya Tuhan, supaya kita tidak melangkah menurut apa yang kita mau, tetapi melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mau baca kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama, dan Daud berkemas selalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel, ada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakan keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat-selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-mu ini dan kepada anakmu Daud dan apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaianku yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu daripada mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka.
Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitakan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di depan mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di depan mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kami perbuat. Kau perbuat sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada sisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kismis, dan 200 kuai ara. Dimuatnya semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Begini akhirnya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai bagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segera dia turun di atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku hamba-Mu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang mengikuti Tuanku. Ampuni kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat pada selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakan-Mu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan kepada perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia pun membatu. Dan kira-kira 10 hari setelah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hamba-Mu daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan muka
mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hamba-Mu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Kemudian berkamal Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Sil telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Ayat 44 terakhir. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan istri Daud kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta baca firman Tuhan, siang malam renungkan firman Tuhan, mari kita mau rajin, saudara. Cinta firman Tuhan berarti cinta akan kehidupan rohani, berarti cinta Tuhan Yesus. Dan nomor 1, mari Bapak, Ibu, Saudara semua komit bersama saya. Kita mencinta Tuhan Yesus dan kita setia kepada Tuhan Yesus dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kalau kita lihat di sini, Daud punya rencana baik kepada Nabal yang katanya Nabal orang kaya sekali, saudara ya. Tetapi seringkali kita dalam kehidupan kita seperti itu, punya niat baik tapi responnya bisa buruk, sebaliknya terjadi. Inilah dunia. Tidak ada satu pun dunia ini yang bisa memberikan kita hati bisa puas. Oleh itu firman Tuhan katakan jangan berharap kepada manusia. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan terkutuk kepada orang yang mengandalkan manusia, yang berharap kepada manusia, yang hatinya jauh dari Tuhan. Sia-sia. Maka Daud ini di sini kesal. Dia nyuruh baik-baik kepada bujangnya, kepada persunya ketemu dengan Nabal. Nabal menghina. Seringkali dalam kehidupan seperti itu. Rencana kita baik, ternyata apa yang terjadi. Maka berlakulah firman Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 9. Coba semua baca. Manusia punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Amsal Sulaiman 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oleh itu mari, melalui pembelajaran di sini, segala macam persoalan yang kita dapatkan, kita baca, kita renungkan firman Tuhan, di situ kita bisa belajar. Ternyata banyak apa yang kita rencanakan baik, kenyataannya bukan baik, tapi kenyataan sebaliknya. Karena apa? Karena semua yang menentukan adalah Tuhan. Tuhan izinkan ini. Supaya semua kita andalkan Tuhan. Saya sudah katakan tahun 2022 nih. 2 tambah 2. Tuhan angka 6. Angka manusia. Banyak peristiwa akan terjadi. Yang berkaitan manusia. Kedagingan manusia. Kejahatan manusia. Dosa manusia. Semua dampak-dampaknya yang buruk itu akan menimpa kita. Tapi mari kita jadikan tahun ini adalah tahun sentralnya Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, apa yang terjadi? Seperti Nabal, bukti. Kita takut sama Tuhan. Nabal orang kaya, saudara. Tapi orang kaya tidak menjamin keselamatannya. Ternyata bisa dihukum sama Tuhan. Kalau kita lihat di sini, di ayat 37. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakan kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada. Yang ia membatu mati, saudara. Lihat ini. Kehidupan manusia tidak ada yang kekal. Kaya boleh kaya, tapi kekayaan tidak bisa membeli nyawa. Karena dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa sekali hidup ada di dalam tangan Tuhan. Oleh itu mari, bagi setiap kita yang kaya raya, yang banyak berkat Tuhan, nikmati berkat itu apa? Kita lebih baik memberi. Jangan kita kaya, simpan kekayaannya apa? Simpan kekayaan itu diri sendiri. Karena apa? Orang kaya di firman Tuhan itu mengerikan, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 4 dan 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mari kita takut sama Tuhan. Hidup ini kata firman Tuhan seperti uap yang sebentar kelihatan, yang sebentar lagi akan lenyap. Seperti Nabal. Di luar dugaan manusia, Daud sampai dia bingung, kaget dapat informasi. Ternyata Nabal mati, jantung kena jantung dia. Ya. Mungkin ini saya yakin karena terlalu mabuk. Dia orang kaya kan banyak punya penyakit jantung. Tapi puji Tuhan, mari kita kaya rohani, kita makin diberkati, kita banyak memberi. Karena itu perintah Tuhan. Dan ini firman Tuhan buat orang kaya. Saya mohon maaf ya, ini firman Tuhan ya. Dia Yakobus pasal 5 ya, ayat yang 1 dan 2. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. Kita lebih bagus kaya rohani. Ini bagi mereka-mereka yang kaya raya tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua, kaya jasmani juga kaya rohani. Saya mau
berdoa sebagai hamba Tuhan. Berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Biar kekayaan berkat Tuhan melimpah buat Bapak Ibu semua. Dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari hidup yang sisa ini kita pergunakan tuh. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak lama lagi akan segera datang. Saya kasih ayat terakhir 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi mari menurut kehendak Allah. Biar hidup kita yang sisa ini, tahun 2022, komitmen kita kepada Tuhan, hidup kita berserah total kepada Tuhan. Dan kita mau menuruti kehendak Allah. Sentralnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam hidup kita. Tahu persis tidak bisa disembunyikan. Dan Tuhan akan menyertai kita. Tahun 2022 adalah tahun sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, kehidupan kita senantiasa di dalam penjagaan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Amin. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Haleluya. Selidiki, nyatakan segala perkara. Amin, haleluya. Singkapkan semua yang terselubung. Amin, haleluya. Supaya layak di hadapanmu Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Supaya kita hidup ini mempersiapkan diri. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Haleluya. Supaya layak di hadapanmu Tuhan. Amin, haleluya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan Yesus. Pakailah hidupku Bapa. Selidiki, nyatakan segala perkara. Amin, haleluya. Singkapkan semua yang terselubung. Amin, haleluya. Supaya layak di hadapanmu Tuhan. Amin, haleluya. Supaya layak di hadapanmu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita semua berjaga dan berdoa. Jadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.